Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pedoman. apa aja? Pertanyaan random Ramadan. Ramadan. Nah, hari ini kita untuk khusus Ramadan kali ini kita ditemani dengan tamu spesial kita, Kang Zain. Kang Zen. Kami biasa manggilnya Kang Zen. Boleh Kang Zen diperkenalkan dulu, Kang? Iya. Kang Zen atau kami yang perkenal Kang Zen aja deh. Oh, Lebih kenal, lebih dekat. Oh iya, karena tak kenal maka kenalan ya. Iya. Kata saya. Kalau tak kenal maka kata sayang, banyak yang sudah kenal tetap tak sayang. Oh iya benar juga. Malah makin kenal makin gak sayang kan. Iya, nggak bisa. Benar. Kenalan. Tak kenal ya maka kenalan dong. Mari kita kenalan bersama Kang Zen. Ya, kenalkan nama saya lengkapnya Nunu Zainul Fuad. Biasa dipanggil Zain atau Kang Zain ya. Dirut dari PT Jeleb Inti Karakter, sebuah perusahaan motivasi spiritual karakter building ya. Mudah-mudahan siapapun yang pernah berjumpa dengan Kang Zain, termasuk Anda yang hari ini berjumpa, karakternya akan semakin baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itu aja mungkin kenalan singkatnya ya. Jadi Kang Zen, kalau dari Koko, perkenalan dari Koko sendiri, Kang Zen ini guru spiritual Koko yang berkesan buat Koko. Maksudnya banyak ilmu-ilmu dari Kang Zen yang benar-benar membangun karakter dari Kang Zen. Yang tadinya mungkin Koko gimana orangnya atau kayak gimana, yang lepas mungkin dulu sama Allah atau kayak gimana, tapi pada akhirnya mulai terikat, mulai bawa-bawa Allah di mana-mana aja. Tapi ya pokoknya itu menurut Koko hal yang baik buat Koko, karena jadinya pun Kokonya jadi semakin produktif juga, banyak yang Koko lakukan juga hal-hal baik juga, dan itu alhamdulillah salah satunya berkat dari Kang Zen ini. Kalau Daril dulu kenal Kang Zen nggak? Dulu kan pernah datang ke Alexandria Kang Zen, ingat nggak? Wah mungkin lupa. Oh iya yang buku itu bukan sih? Yang mana? Yang buku yang gue nangis itu. Iya, benar. Waktu itu Daril di hipnotis kan, Daril? Bukan hipnotis, apa tuh namanya? Kang. Muhasabah. Mungkin langsung jelek gitu loh. Oh, ya dulu Daril. Jadi kalau Daril kenalnya Kang Zen ini orang yang pernah nangisin Daril. Baru inget juga. Baru inget ya. Gitu. Dan sekarang nanti jadi kalian kemarin kan udah ngasih beberapa pertanyaan. Jadi tiap episode nanti kami keluarkan dua pertanyaan. Dan untuk episode pertama ini akan dipimpin oleh Daril Kusnoval. Halo guys. Silahkan Daril. Ya dadah. Ya permisi Kang Zain, saya dapat pertanyaan dari teman-teman Konco. Yang pertama, kita kan bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi nggak sama Allah pada zaman sekarang? Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad, ya contoh ya, yang dia ngobrol melewatin malaikat Jibril gitu contohnya. Bisa nggak diterapkan pada zaman sekarang? Ya. Sudah seharusnya ya, hamba itu berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi sebetulnya bukan pertanyaan bisa atau tidak yang seharusnya kita sadari, tapi mau atau tidak, karena sebetulnya bisa gitu. Nah, tinggal mau atau tidak. Mau berarti antara mau apa Iya, enggaknya? mau nggak kita berkomunikasi dengan Allah? Nah, emang caranya gimana? Nah, banyak yang nggak ngeh sebetulnya cara berkomunikasi dengan Allah di zaman sekarang. Ya tentu beda dengan para nabi. Yes. Nabi spesial, bahkan Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Sidratul Muntaha itu untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk mendapatkan oleh-oleh yang namanya sholat 5 waktu kan itu. Oh iya. Ya itu sampai ke Sidratul Muntaha ya, ke tempat yang sangat tinggi. Ya malaikat Jibril aja nggak nembus ke sana. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita komunikasi dengan Allah? Satu dengan sholat, itu komunikasi. Yang paling standar ya. Ya sholat khusyuk ya, sholat yang benar. Ya. Kemudian dengan baca Quran, ya, membaca ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang tertulis yaitu di Al-Quran. Yang ketiga, membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Belajar hukum-hukum alam, belajar hukum-hukum fisika, itu juga bagian dari komunikasi dengan Allah. Tapi kita beda, bukan komunikasi yang mendengar langsung suara Allah, nggak akan sanggup. Kalau kita mendengar langsung suara Allah Subhanahu Wa Taala, hancur kita. Ya. Mungkin kayak misalnya kita meminta sesuatu mungkin langsung dikabulkan, tapi nggak langsung, kayak mungkin kayak bertahap gitu. Kayak misalnya saya ingin sukses ke masa depan, kan mungkin dituntut sama Tuhan, Allah gitu ya. Ya, betul. Ya, begitu. Maka ketika kita berkomunikasi dengan Allah, itu syaratnya itu harus pasrah ya. Harus pasrah dan kita izinkan diri kita mengikuti apa yang Allah kehendaki ya. Maka ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen ini, pengen itu. Tapi Allah paling tahu kepantasan kita mendapatkan Batasannya ya.
Misalkan ini ada gelas ya, kapasitasnya 300 mili. Gelas ini berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah aku air 1 liter. Tumpah. Tumpah kalau Allah kasih. Allah kan tahu ya, ini kamu belum pantas nih 1 liter ya. Nah, Allah akhirnya mengutus air yang paling maksimal 300 mililiter itu sendiri ya. Nah, ini bagian dari komunikasi. Jadi komunikasi intinya apa sih? Komunikasi itu intinya adalah adanya hubungan antara dua entitas kan itu. Ya. Nah, komunikasi dengan Allah berarti hubungan antara Allah dan manusia dan hambanya. Ya. Ketika kita merasa dibimbing, terbimbing kehidupan kita, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, tidak perlu kita sempitkan makna komunikasi itu ketika kita mendengar atau melihat Allah gitu. Mendengar suara Allah, nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Ya. Bahkan gunung aja itu bisa hancur. Kalau mendengar kalamullah itu hancur, nggak akan sanggup. Gitu. Iya sih, kayak bakal impossible banget ya kalau misalnya kita langsung dengar langsung suara Allah gitu ya. Energi kita nggak sanggup karena kekuatan suara Allah itu lebih kuat dari bom atom. Bom atom itu datang ke Nagasaki dan Hiroshima itu udah berapa puluh ribu orang tewas. Satu kota Tokyo itu yang hancur ya. Ya, Nagasaki dan Hiroshima itu kan hancur kan, hancur lebur dengan apa? Dengan baru suara bom atom. Apalagi kalau suara Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan sanggup kita. Ya, maka Allah itu sangat baik ya. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, Allah buat tahapan-tahapannya ya. Allah kasih melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kasih ke Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi baru kasih ke sahabat, baru sampai ke kita. Berkahamba-hamba. Jadi sudah panjang jalurnya sehingga kita nerimanya itu sudah ringan. Sudah ringan. Gitu. Cuma kalau misalnya untuk ini kan kalau misalnya yang paling gampang kan sholat ya. Ya. Kalau misalnya orang yang sholat kayak pengennya ya udah kayak pengen kelihatan keren di depan. Apalagi kan untuk orang-orang remaja kan lagi masa-masa pengen kenal sama cewek. Ya, soal. Iya, nah itu pengen dibilang, wah keren nih cowok nih. Jadi kayak pengen narik perhatian si ceweknya gitu. Iya. Itu gimana, Ustaz? Ya, itu berarti sholatnya termasuk sholat yang riya. Sholat yang ro'ud kalau dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu. Itu berarti nggak bakal diterima itu. Ya. Nah, kemungkinan besar nggak akan diterima karena dia berharapnya bukan kepada Allah, tapi berharapnya kepada pandangan manusia. Tuh guys, pokoknya kalau misal sholat itu ya lo harus kayak berharap sama yang di atas, jangan lo pengen dipuji sama orang lain. Ya, betul. Kayak jangan dibilang lo keren lo. Itu jangan udah. Lo harus fokus aja. Lo yang lo awalnya dalam hidup ya hancur, sholat lah kayak gitu kan. Bakal diteringani sama Tuhan. Ya. Pasti. Ya. Setuju. Ya. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Kenapa kalau misal kita bersedekah kita mendapatkan bahasanya yang lebih dari yang kita sedekahkan? Iya. Pertama memang Allah itu bukan hanya maha adil, tapi Allah itu maha adil dan bijaksana. Jadi bedain dikit nih, ada adil. Kalau adil itu ya lakukan 50 dapat 50 kan adil ya? 50-50. Nah, 50-50 ya seimbang lah ya. Kalau kita nyumbang 10 dapatnya 10 juga. Tapi kalau bijaksana itu begini. Jadi kalau kita berbuat salah satu, Allah balasnya juga satu. Nah, tapi kalau kita berbuat baik satu, Allah balasnya bisa 10. Nah, itu bijaksananya Allah ya. Gitu. Jadi untuk memotivasi kita agar kita nggak mudah putus asa. Manusia ini kan ya sifatnya keluh kesah, putus asa, mudah menyerah. Maka Allah perlu kasih terus motivasi. Ya. Allah kasih motivasi, ya maka ketika kita sedekah satu, ya berbuat baik satu, Allah balas bisa 2 kali lipatnya, bisa 10 kali lipatnya, bisa 100 kali lipatnya, bisa 700 kali lipatnya, bisa tak terhingga. Tergantung apa? Keikhlasan kita dalam berbuat baik itu. Semakin ikhlas, semakin besar balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Permisi Mas Daril, saya mau nanya Mas. Apaan tuh? Gini Kang Zen, kalau itu kan mungkin dari omongan-omongannya, maksudnya apa? Bilangnya motivasi tadi kan. Gimana cara orang-orang supaya yakin motivasi itu benar? Kan banyak orang, ini mah cuman perkataan aja, kayaknya nggak benar nih, kayaknya kita nggak dapat 10 kali lipat. Ada nggak contoh konkretnya?
kalau kita bersedekah nih kita pasti dapat kebaikan yang lebih berlipat ganda gitu. Ya, ya. Supaya memotivasi, benar-benar memotivasi orang-orang yang ada di sini yang lagi nonton Ya. buat bersedekah. Gitu. Kayak contoh nyatanya gitu. Iya, contoh nyatanya apa Kang? Ya. Apakah bisa dijelaskan secara logika? Logika sederhananya, ya Allah memisalkan itu kan sedekah yang dibalas sampai 700 kali lipat itu seperti kita menanam sebuah biji. Ya. Dari biji itu menjadi pohon ini jadi kalau nggak salah jadi 7 cabang ya. Setiap cabang itu ada 100 ya, 100 buah ya. Maka dari 1 jadi 700. Ya itulah. Jadi kalau kita lihat pohon-pohon itu kan asalnya cuma 1 biji. Ya, kalau kita berbuat baik dan bersabar dengan kebaikan itu kita siram, sabar, berinvestasi terus kita lakukan yang terbaik, pasti Allah balas. Nah, sampai bisa 700 kali lipat, sampai bisa lebih ya. Analogi lain, nabung di bank ya, baik bank konvensional atau bank syariah. Ini ya. Ini kita buat umum dulu aja ya. Ini cuma logika aja, analogi ya. Kalau kita sekarang nabung di bank sebanyak 100 juta, sekarang kita nabung, besok kita ambil, itu besok tuh udah tinggal 100 juta minus biaya administrasi. Bukan nambah, tapi malah kurang. Karena baru sehari. Tapi kalau kita nabung 100 juta sekarang, kita ambil tahun depan, nambah apa kurang? Nambah. Pasti nambah. Kenapa? Karena kita bersabar selama 1 tahun. Nah, sodako itu terkait dengan kesabaran. Banyak orang yang ingin terburu-buru melihat balasannya. Nah, sehingga balasannya nggak kelihatan. Nah, padahal tanpa kita sadari gitu padahal Allah sudah kasih balasannya. Balasan dari sedekah itu. Dan bentuknya banyak ya. Bukan hanya balasan yang sifatnya kuantitas. Misalnya, saya sekarang sedekah 100.000. Nanti besok dapat 1 juta. Nggak gitu. Caranya gitu, itu. konsepnya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Bisa jadi. Mungkin bisa diganti lebih yang lain. Iya. Nggak harus dengan duit juga. Nggak harus. Iya. Sekarang sedekah 100.000. Besok bisa jadi kehilangan 50.000. Benar. Tetapi kita dapat nilai di A semua. Kenapa? Pas sedang ujian, sedang tes. Loh, kok ini semua pertanyaan saya bisa jawab ya? Itu Allah gerakan para dosen membuat soal-soal yang udah kita pelajari. Yang gampang lah ya. Yang gampang menurut kita. Tapi menurut orang susah. Iya. Itu berkahnya sodako itu nggak bisa dihitung satu jalur gitu. Tapi Allah bisa balas dari berbagai sisi. Ya intinya nggak selalu berbentuk duit. Intinya kita tuh kayak dijaga sama yang di atas gitu. Ya, penting sabar kita menunggu itu. Konsep pohon ini berlaku sama semuanya berarti kan? Sama semuanya. Pokoknya kita menanam benih satu ini bakal bisa dapat cabang dan itu kata-kata Allah langsung. Ya, Dan selama itu kebaikan. Benar-benar. Tapi kalau benihnya mati, benihnya rusak kan nggak jadi pohon. Iya benar. Makanya kalau berbuat buruk dibalasnya 1 aja. Oh gitu. Oh benar-benar logisnya. Oh iya, loginya gitu berarti benar-benar. Paham. Oke teman-teman. Kalau semisalnya kan banyak tuh yang apalagi di konten-konten entah di TikTok entah di YouTube kan banyak tuh orang yang bersedekah tuh kayak di videoin tuh ya entah apapun itu motifnya. Mungkin menurut dia kayak gue pengen kayak biar motivasi orang lain gitu ya. Tapi kan ada juga yang berpikiran ini paling cuma dapat AdSense doang paling ya pengen dapat duit dari YouTube mungkin gitu ya. Itu gimana menurut Kang Zain? Ya. Pertama memang kalau bicara isi hati seseorang, niat gitu ya, kita nggak bisa menjudge. Ini orang ini niatnya tulus, memotivasi atau ria, pengen dapat AdSense itu kita nggak tahu ya. Tetapi kalau Kang Zain sendiri menghindari itu. Kenapa? Karena potensi untuk rianya besar. Potensi untuk rianya besar ya. Kalau mau sedekah kan sedekah terbaik itu kata Allah, sedekah yang sembunyi-sembunyi ya. Tapi kalau zakat yang paling baik, zakat itu yang kelihatan. Kalau zakat itu diperlihatkan kita berzakat, tapi kalau sedekah itu bagusnya yang tersembunyi. Ya. Tetapi sedekah terang-terangan juga bagus. Tapi yang lebih bagus yang diam-diam. Yang diam-diam gitu. Ya. Cuman kalau masalah hati kita nggak bisa menjudge. Yang tahu ya si manusia. Tuh guys, pokoknya kalau menurut Kang Zain kalau misal mau sedekah itu ya udah kayak jangan diterang-terangin kayak penting hanya kita sama yang kita kasih gitu ya, tahu. Sama yang di atas 3 orang. Ya. Mungkin itu gitu. Bukan orang berarti. Sama Tuhan. Pencipta. Berarti dua orang, 1 pencipta. Gitu. Salah konsep.
Oke. Berarti tanya Ril, berarti kita kan Konco mau ada program bagi-bagi bukaan. Itu harus dilaksanakan atau enggak, tanya Ril? Menurut Kang iya ya seperti Koko yang tanyakan itu mendingan dilaksanakan apa tidak tuh? Kalau sifatnya komunitas diperlihatkan bagus. Tapi kalau sifatnya personal sebaiknya sembunyi-sembunyi. Oh intinya kalau misalnya bergrup itu mendingan diterang-terangkan. Ya, komunitasnya kan. Soalnya yang dimunculkan bukan nama pribadi. Iya betul betul. Itu bagus buat memotivasi ya. Cuman yang perlu diperhatikan perasaan orang yang disedekahi. Ya. Dia bisa jadi nggak suka profilnya itu diperlihatkan. Kan banyak orang nggak pengen kelihatan miskin. Iya betul betul. Kan gitu ya. Walaupun mungkin miskin. Ya. Walaupun ya. Mungkin itu harga diri mungkin. Harga dirinya itu. Makanya harus betul-betul kita jaga ya. Iya betul betul. Karena kita nggak tahu kan orang yang mohon maaf yang di pinggir-pinggir jalan meminta-minta itu tapi di kampungnya bisa jadi orang kaya. Iya betul. Begitu. Tuh guys. Ya jadi kita mau kapan kita nih mau berbagi nih? Ini nanti tanggal 8 dan tanggal 15. Itu tadi kita kontenin apa tidak nih? Birol aja berarti. Oke. Tungguin aja kalau misalnya memang di kontenin bakal muncul di di YouTube Konco. Kalau misalnya enggak ya udah lu enggak usah ditungguin. Yang penting bersedekah. Penting bersedekah di mana tuh? Di mana tuh nanti di sini nanti muncul. Entah tuh nanti rekening yang terus gitu ya kayak gitulah ntar dimunculin ya. Seikhlasnya. Ya mau 2.000 juga nggak apa-apa buat bakal beli permen. Ya pakai gitu penting kita nggak ngelihat nominalnya berapa, yang penting dari niatnya. Sama-sama menanam benih kebaikan. Betul. Apalagi kan kita mau Ramadan. Udah. Ini kan ceritanya. Oh iya bener juga, apalagi kita kan lagi di bulan Ramadan. Memperbanyakkanlah pahala dibanding dosa-dosa. Apalagi lu kan kalau bisa tanpa Ramadan lu bisa apa lu Isya maksa temu Isya kan. Gue tahu semua kan. Ya kayak gitulah. Makanya kalau misalnya ya tapi rata-rata begitu ya namanya manusia zaman sekarang ya Kang ya. Gak diain tuh. Ya pokoknya ya lebih baik ya udahlah memperbanyak pahala gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Zen atas ini ya. Mungkin saya sama-sama ada salah kata mungkin tadi. Ya terima kasih. Tunggu project selanjutnya di konten Pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.